Jadi ternyata banyak yang bergabung sehingga jumlah yang tadinya hanya 4.000 dari orang-orang Quraisy ini kemudian bertambah dan bertambah sampai sekitar 10.000 yang siap untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Seandainya mereka pada waktu itu langsung menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin itu akan mengalami kekalahan yang telak. Akan tetapi inilah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu tetap memang waspada. Beliau itu tetap mengadakan telik sandi untuk melihat apa? Untuk melihat berbagai kemungkinan yang terjadi di sekitar dari Madinah. Jadi pergerakan dari orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan dan juga pergerakan dari Bani Ghatafan dan yang lainnya yang keluar dalam rangka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu kemudian sudah tercium oleh telik sandi yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengadakan musyawarah. Jadi memang pemimpin seperti inilah yang perlu kemudian kita teladani. Pemimpin yang memang benar-benar memperhatikan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahmatullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita karunia yang lebih berharga daripada dunia dan isinya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Karena dunia akan kita tinggalkan, akan tetapi 2 rakaat inilah yang insyaallah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah setelah perang Badar Sughra yang tidak jadi berlangsung kemarin. Ketenangan dan kedamaian kembali menaungi jazirah Arab. Jadi umat Islam kembali mendapatkan wibawa mereka. Mereka kembali disegani baik oleh orang-orang Quraisy ataupun juga orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Namun hal yang seperti ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi yang dulunya terusir dari Bani Nadir. Mereka yang terusir dari Madinah dan kemudian pindah hijrah ke Khaybar. Mereka menanti-nanti bagaimana keadaan kaum muslimin. Tentu mereka itu sangat mengharapkan bahwa kaum muslimin kembali mendapatkan kekalahan seperti halnya yang ada pada perang Uhud. Akan tetapi ternyata perkembangannya bukan malah seperti itu. Kaum muslimin malah semakin mendapatkan wibawa. Apalagi pasca perang Badar Sughra ketika kaum Quraisy itu menarik diri karena mereka gentar terhadap kaum muslimin. Maka kaum muslimin semakin berwibawa di tengah-tengah Jazirah Arabia. Nah,
ini yang tidak disukai oleh mereka. Dan memang kalau orang iri memang seperti itu. Orang itu kalau iri, semakin orang yang diiri itu mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, semakin dia tidak senang. Tambah tak nyededung. Tangganya dapat nikmat beli mobil, dia yang sesak nafas. Deng-deng. Nah, inilah juga yang terjadi kepada kaum Yahudi dari Bani Nadir yang dulunya terusir dari Madinah karena kesalahan mereka sendiri, pengkhianatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat keadaan kaum muslimin malah tambah kuat, tambah wibawa, tidak seperti yang mereka harapkan, tambah lemah, kalah. Maka mereka kemudian merancang satu siasat untuk apa? Untuk kembali memerangi kaum muslimin. Jadi mereka mempersiapkan persenjataan dalam rangka memerangi kaum muslimin. Akan tetapi mereka itu tidak berani untuk perang sendiri, karena mereka takut kepada kaum muslimin. Nah, bagaimana mereka kemudian berusaha untuk memerangi kaum muslimin? Mereka kemudian memprovokasi. Pertama dari orang-orang Quraisy. Jadi dari mereka kemudian datang kepada orang-orang Quraisy, memprovokasi mereka supaya apa? Supaya memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi datang delegasi ke Quraisy. Mereka kemudian memberikan janji berupa bantuan. Ayo perangi Muhammad, nanti kami akan bantu. Nah, orang-orang Quraisy yang ketika di perang Badar Sughra itu gentar, sekarang mereka mempunyai momen untuk apa? Untuk kembali mengangkat moral mereka. Karena kemarin mereka itu kan sesungguhnya menghindari dari perang itu. Nah, ini untuk mengembalikan muka mereka supaya tidak malu, maka mereka menerima ajakan dari orang-orang Yahudi dari Bani Nadir ini. Jadi mereka sepakat, ya mau. Setelah itu orang-orang Yahudi ini datang kepada Bani Ghatafan. Mereka juga memprovokasi, jadi mengajak mereka untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka kemudian ternyata juga mau untuk bergabung, sehingga kemudian keluarlah pasukan yang cukup banyak dari suku Quraisy dan Kinana itu serta sekutu-sekutunya dari Tihama di bawah pimpinan Abu Sufyan. Itu sebanyak kurang lebih 4.000 pasukan. Jadi keluar dalam rangka untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Maruzahran, tempat yang kemarin Abu Sufyan dan para pasukannya balik lagi karena gentar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka malah dikejutkan dengan bergabungnya beberapa suku dari Bani Sulaim. Sedangkan dari timur keluarlah suku dari Bani Ghatafan, yaitu dari Bani Fazarah, pimpinan dari Uyainah bin Hisn, Bani Murrah yang dipimpin oleh Al-Haris bin Auf, dan Bani Ashja yang dipimpin oleh Mis'ar bin Rakhilah. Demikian juga ikut Bani Asad dan yang lainnya. Jadi ternyata banyak yang bergabung, sehingga jumlah yang tadinya hanya 4.000 dari orang-orang Quraisy ini kemudian bertambah dan bertambah sampai sekitar 10.000 yang siap untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Seandainya mereka pada waktu itu langsung menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin itu akan mengalami kekalahan yang telak. Akan tetapi inilah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Rasulullah itu tetap memang waspada, beliau itu tetap mengadakan telik sandi untuk melihat apa? Untuk melihat berbagai kemungkinan yang terjadi di sekitar dari Madinah. Jadi pergerakan dari orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan dan juga pergerakan dari Bani Ghatafan dan yang lainnya yang keluar dalam rangka memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu kemudian sudah tercium oleh telik sandi yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera mengadakan musyawarah. Jadi memang pemimpin seperti inilah yang perlu kemudian kita teladani. Pemimpin yang memang benar-benar memperhatikan rakyatnya. Jadi pemimpin yang waspada dalam rangka untuk dalam rangka untuk melindungi rakyatnya, bukan malah yang melindungi yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersegeralah mengadakan musyawarah tingkat tinggi. Kenapa? Ini ancamannya sangat berat. Jumlah pasukan yang ada itu sangatlah banyak, 10.000. Sementara kekuatan kaum muslimin sangat jauh. Apalagi kalau nanti ditambah pengkhianatan dari Yahudi yang ada di Madinah. Cuma memang salah satu faktor yang menguntungkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di Madinah, bahwasanya wilayah Madinah itu hanya mempunyai satu pintu masuk, sementara di belakang itu adalah perbukitan, pegunungan. Nah, dalam hal ini kemudian Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia, itu memberikan usul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami dulu di Persia, manakala kami itu dikepung seperti itu, kami membuat parit. Jadi kemudian beliau memberikan usulan, bagaimana kalau kita buat parit? Dan ini merupakan strategi yang gitu. Karena apa? Karena belum dikenal oleh orang-orang Quraisy. Jadi strategi yang berasal dari Persia. Kalau dikepung, kami buat parit itu. Maka kemudian Rasulullah SAW menerima usulan dari Salman Al-Farisi. Jadi beliau kemudian menyuruh sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk apa? Untuk membuat parit. Jadi paritnya itu seluas kurang lebih 40 hastah. Jadi kemudian juga jaraknya sangat jauh yang tidak memungkinkan pasukan berkuda untuk melewatinya. Dan ini adalah satu hal yang sangat berat sesungguhnya pada kaum muslimin. Karena pada waktu itu adalah musim pacaklik juga. Jadi musim pacaklik artinya persediaan makanan itu sangat sedikit. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu sangat semangat untuk menggali, walaupun dalam kondisi yang seperti itu. Dalam keadaan mereka tidak banyak makan, bahkan dalam riwayat itu sampai ada yang beberapa hari tidak makan. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan semangat. Beliau memimpin penggalian itu sambil juga memberikan semangat, menyenandungkan puisi, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka ya Allah, ampunilah orang-orang Muhajirin dan Ansor. Jadi beliau bersama dengan sahabatnya memberikan motivasi, memohon ampunan kepada sahabat-sahabat beliau. Nah, dalam keadaan yang seperti itu kemudian ada hal yang menunjukkan mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat dalam suasana yang pagi sangat dingin itu, kalau siang itu juga dengan panasnya, sementara mereka sedikit sekali persediaan makanan, bahkan makanan yang ada itu kemudian dimasak dicampur dengan minyak yang sudah kadaluarsa sehingga rasanya itu juga tidak enak, akan tapi tetap mereka lakukan.
Nah, di saat seperti ini kemudian terlihat juga bagaimana mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah itu menyuruh istrinya untuk menggiling satu sok gandum. Beliau kemudian juga menyembelih seekor kambing. Cuma karena jumlahnya terbatas, maka beliau kemudian meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumah beliau dengan beberapa orang sahabat saja secara sembunyi-sembunyi. Jangan semuanya. Takut tidak cukup. Karena yang menggali sekitar 1.000 orang. Ini kambingnya cuma satu, gandumnya 2,5 kilo. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah memanggil semua penggali parit yang 1.000 itu, sehingga Jabir bin Abdullah itu bingung. Ini yang suruh datang sedikit, kok datang semua? Gimana ini? Jadi tulitan sudah berapa orang saja semampu sesuai dengan jatah satu kambing itu. Satu kambing untuk 1.000 enggak cukup. Satu kambing biasanya berapa ya? Tapi disinilah kemudian mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu datang dengan para sahabat, para penggali parit sekitar 1.000, semua itu makan. Akan tapi ternyata gandum ya, yang dimasak dan juga dagingnya itu tidak habis-habis. Sampai sahabat itu semuanya selesai makan itu masih tersisa dagingnya. Ini bagian dari mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dari sahabat yang lain, ada yang kemudian menyediakan kurma. Jadi kurmanya itu juga sedikit itu. Saudara perempuan Nu'man bin Bashir itu membawa sekeranjang kurma ke parit untuk dimakan oleh ayah dan pamannya saja, itu satu keranjang untuk kurma. Tujuannya ya hanya untuk ayah dan pamannya saja. Kan tapi kemudian beliau melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepadanya kemudian berapa butir. Kemudian beliau letakkan di atas baju, kemudian memanggil seluruh penggali parit. Jadi satu keranjang yang tujuannya hanya kepada familinya saja, tidak cukup untuk semuanya. Tapi Rasulullah SAW memanggil, kemudian minta sebagian, dan setelah itu dipanggil semuanya. Dan Masya Allah itu, walaupun semua itu mengambil itu, ternyata sampai semua mengambil masih banyak tersisa kurmanya. Jadi seakan-akan tidak habis-habis itu. Bahkan kemudian ada sebagian dari kurma itu yang berjatuhan dari ujung-ujung baju. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang itulah kehidupan jamaah. Bahkan di dalam jamaah sendiri kan Rasulullah SAW itu mengisyaratkan keberkahan. Kalau makan, makanlah bersama itu. Makanan satu orang itu bisa mencukupi 2 orang. Kalau makan bersama, makanan 2 orang nanti bisa mencukupi 3 orang. Itu barokah, al-barakatu ma'al jamaah. Ditambah di sini dengan keberkahan, kemukjizatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun jatahnya itu cuma 1 kambing, akan tapi ternyata cukup untuk 1.000 orang. Mungkin nanti bisa dicoba ini. Jumat barokah, 1 kambing kira-kira cukup enggak untuk Jumat barokah? Kemudian keanehan yang lain dari 2 hal yang sudah disebutkan di atas itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Jabir, bahwasanya ketika menggali parit pada perang Khandaq, makanya nanti disebut dengan perang Khandaq. Perang Khandaq artinya nanti adalah perang parit. Nanti disebut juga
perang Ahzab. Al-Quran itu ada suratul Ahzab, artinya perang koalisi, karena yang datang itu adalah dari berbagai koalisi, dari orang-orang Quraisy, dari Bani Ghatafan, bahkan nanti ditambah oleh pengkhianatan orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah. Maka kemudian dalam riwayat itu aku turun ke dalam parit dan beliau berdiri sedang perutnya itu diganjal dengan batu. Sementara kami ini telah 3 hari tidak makan itu. Jadi karena memang kondisi pacaklik tadi, Rasulullah SAW kemudian memukul batu itu, sehingga tanah yang keras itu menjadi lunak seperti halnya pasir. Itu yang diceritakan oleh Jabir. Kemudian juga di riwayat yang lainnya ada batu yang besar yang sangat keras yang tidak bisa dipecahkan dengan cangkul. Maka kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian datang sekali pukulan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Beliau katakan telah diberikan kepadaku kunci-kunci dari kerajaan Syam. Demi Allah, aku benar-benar melihat istana-istananya itu yang penuh dengan gemerlap. Jadi dalam keadaan yang seperti itu, Rasulullah SAW ketika memukul batu itu, kemudian dalam riwayat dikatakan bercahaya, dan kata Rasulullah, kita dijanjikan akan kemenangan terhadap pasukan kerajaan Syam. Sehingga orang-orang Yahudi ketika mendengar itu mereka katakan, ini sudah melindur semua ini. Bagaimana mau menghadapi kerajaan Syam, kerajaan Romawi, kerajaan Persia. Sementara mereka saat ini akan menghadapi pasukan Quraisy. Mereka sedang dalam keadaan kelaparan. Ini karena kelaparan yang sangat dahsyat ini membuat mereka itu berhayal. Itu kata orang-orang Yahudi. Akan tetapi kaum muslimin sangat mempercayai apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah SAW memukul untuk kedua kalinya, dan beliau katakan ketika terpecah satu sisi, Allahu Akbar, telah diberikan kepadaku negeri Persia. Demi Allah, aku benar-benar melihat kerajaan yang penuh dengan kegelapan sekarang. Jadi di saat yang seperti itu Rasulullah SAW memberikan semangat kepada para sahabat yang isyaratnya kalau mereka itu akan memenangkan pertarungan terhadap kerajaan Persia, nanti akan menaklukkan Persia, mereka juga akan menaklukkan Romawi, maka tentu saja itu kalau yang jauh sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dekat itu tentu lebih lagi. Cuma tentu saja dalam hal ini tetap yang namanya ikhtiar harus dilakukan. Jadi ini satu hal yang mengisyaratkan tentang bagaimana kepemimpinan dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau itu waspada terhadap apa yang akan terjadi, sehingga sebelum pasukan dari kafir Quraisy dan sekutunya itu datang, beliau itu sudah sigap memberikan hal yang seharusnya dilakukan, yaitu kemudian memberikan rencana, dan yang itu berasal dari Salman Al-Farisi. Parit yang digali cukup dalam, jadi sangat dalam, lebar sekali, sehingga nanti tidak bisa dilewati oleh orang-orang Quraisy. Dan satu hal yang sesungguhnya sangat membantu, bahwasanya Madinah itu dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung serta kebun kurma dari semua arah kecuali dari arah utara, sehingga Rasulullah SAW itu mengetahui nanti pasti penyerangan itu dari arah utara. Jadi arah utara inilah yang kemudian digali parit untuk apa? Untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum musyrikin. Dan itu alhamdulillah selesai sebelum datangnya pasukan Quraisy, sehingga ketika pasukan Quraisy itu sudah tiba, mereka kebingungan, gimana ini mau menyerang, mereka tidak bisa. Karena apa? Karena menghadapi parit yang sangat panjang,
lebar dan sangat dalam, sehingga yang terjadi adalah mereka hanya melihat dari luar, melihat kemungkinan, akan tapi kaum muslimin itu juga sudah mempersiapkan diri untuk apa? Untuk melawan. Karena waktu sudah dibatasi, insya Allah kita akan lanjutkan pada Rabu yang akan datang. Bagaimana kaum muslimin itu berhasil memenangkan yang di dalamnya ada siasat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-harbu khid'ah, perang itu adalah tipu daya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.